Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saat ini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman supaya kita bisa tetap eksis ya di tengah kehidupan yang membutuhkan memang kekuatan ekstra. Karena kita tahu bahwa upaya dari dunia untuk menghancurkan kita, dari iblis untuk menggoncang iman kita itu bertambah keras. Tetapi ketika kita tetap setia, maka diharapkan kita juga akan tetap bisa mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan yang menyerang kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yudas ayat yang ke-17 sampai dengan 25. Bacakan dari Yudas ayat 17 sampai dengan 25. Silakan saudara mempersiapkannya dan mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, di sekitar kami ada banyak orang yang tidak suka akan Engkau dan itu diwujudkan kepada kami gereja Tuhan. Mereka menolak kehadiran kami. Mereka menolak kebaktian-kebaktian yang kami adakan. Mereka menolak persekutuan-persekutuan yang kami adakan. Di sini seringkali kami merasa kecil hati, sedih, marah, bingung, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami tetap dikuatkan. Sekalipun di sekitar kami banyak pengejek, banyak orang yang menolak, tetapi kekuatan kuasa-Mu akan menyatakan, sesungguhnya kami tidak sendiri untuk mengalahkan mereka. Namun kuasa-Mu lah yang akan mengalahkan mereka di dalam hikmat kebijakan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang pemudi itu datang ke tempat saya dan meminta didoakan dengan sungguh-sungguh karena dia berhadapan dengan keluarganya yang mengusir dan menolak dia berkaitan dia kepingin menjadi orang Kristen. Hal semacam ini seringkali terjadi. Seringkali dialami oleh masyarakat banyak. Dan kadang-kadang kalau saya jumpa dengan orang-orang tertentu, mereka katakan hati kecil mereka cocok dengan Tuhan Yesus, kepingin menjadi orang Kristen, tapi mereka tidak berani. Karena keluarga besar pasti akan menolak. Nah, kita mau melihat kenapa ya, kok ada orang-orang yang sedemikian membenci Yesus. Padahal mereka belum pernah bertemu dengan Yesus. Mereka kenal aja enggak. Tapi mereka punya kebencian yang luar biasa. Bahkan ada keluarga-keluarga yang merelakan nyawa anggota keluarganya itu hilang.
Ya artinya entah dibunuh atau mereka lebih rela seperti itu, lebih baik kamu mati daripada mencoreng nama baik keluarga. Jadi seolah-olah mengikut Yesus itu menghancurkan keluarga mereka, gengsi mereka. Siapa yang mereka takuti? Ya dunia ini, masyarakat luas ini. Dan kenapa mereka begitu takut? Dan mengapa mereka begitu benci? Itu memang rahasia yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Pasti akan ada banyak alasan. Tapi fakta yang jelas ada. Dan kita berhadapan. Oleh karena itu bagaimana kita akan menghadapinya? Memang kita tahu firman Tuhan pun menjelaskan hal yang sama. Bahwa ada banyak orang yang akan menderita. Ya, sebab mereka telah mengatakan pada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi dikatakan bagaimana kita ini tetap diminta untuk menguasai diri di dalam Kristus, ya, dibangun di atas dasar iman yang suci, lalu berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kemudian memelihara kasih Allah, iman, kepercayaan kita dengan sungguh sampai akhir kehidupan kita. Apakah mudah? Tentu tidak. Tetapi kalaupun ini tidak mudah, tidak berarti kita berjalan sendiri. Namun kita akan tetap dipimpin, dikuasai, dan ditopang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kembali pada pemudi tadi yang sungguh-sungguh meminta dukungan doa. Karena dia sadar bahwa kalau dia tetap berkeyakinan di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami aniaya, bahkan mungkin akan mati juga. Tapi kemudian saya tanya, kamu kira-kira punya kekuatan seperti apa? Apakah kalau teraniaya bahkan kamu harus mati, boleh dikatakan begitu, kamu akan kembali pada kehidupan lama atau kamu akan tetap berpegang pada kehidupan baru? Dan dia katakan, saya bertekad untuk hidup dalam pembaharuan. Saya relakan tubuh saya ini, sebab tubuh ini tubuh fana. Sekarang atau nanti tubuh ini akan menjadi layu, akan kembali menjadi debu. Tapi kalau saya sudah punya pegangan, kepastian kemana saya akan pulang, itu yang menguatkan saya. Baik, kalau begitu kita berdoa, dan ketika nanti kamu pulang, kamu akan berhadapan, ya kamu harus berani menanggungnya. Lalu berhari-hari saya WA, tanyakan, dia menangis memang. Ya, dia katakan, ya saya memang agak dianiaya, ya, saya dipukuli. Tetapi entah bagaimana, ada saja orang yang membela saya. Dan yang membela saya itu juga anggota keluarga. Jadi ketika ada anggota keluarga yang menghina, yang mengejek, yang menganiaya, ada anggota keluarga lain yang mencoba untuk melindungi. Walaupun mereka juga bukan orang Kristen atau belum mau menjadi Kristen, tetapi mereka punya belas kasih. Dan dikatakan oleh pemudi ini bahwa dia yakin itu adalah utusan-utusan Allah yang melindungi dirinya, sehingga aniaya yang dialami itu tidak terlalu berat. Nah, itu satu contoh, Bapak Ibu. Tapi tidak jarang hidup di masyarakat juga sama ya. Ada banyak orang yang Kristen yang teraniaya, mau usaha ini, dilihat KTP-nya Kristen, lalu dipersulit gitu ya. Mau melamar kerja di sana, KTP-nya Kristen, tidak diterima. Mau melakukan apa saja, asal tahu ada orang Kristen kok ya susah. Ya, susah untuk bergerak. Dan itu sebabnya mereka semakin mentertawakan orang-orang Kristen ini. Mana Tuhanmu yang dikatakan ajaib dan memelihara hidupmu? Kamu tidak terima di sini, kamu tidak bisa usaha ini, kamu tidak bisa maju. Seringkali itu menggoncangkan kita. Aniaya dunia menggoncangkan kita, menakutkan kita. Tetapi firman Tuhan tetap
mengajarkan kepada kita, mari di atas dasar iman yang paling suci berdoalah dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kita minta tetap tuntunan Roh Kudus ada pada kita menghadapi pengejek-pengejek seperti ini, menghadapi orang-orang yang tidak suka akan Kristus walaupun alasannya tuh tidak jelas. Ya, coba ditanya, apa alasannya? Kenapa kamu membenci Tuhan Yesus? Tidak ada alasan yang bisa dijelaskan dengan sangat baik, dijawab dengan sangat baik, sehingga kita tahu kebencian itu dasarnya ini. Tidak ada. Ya cuma katanya begini dan pengalaman artinya bukan pengalaman iman, maksudnya lebih kepada ajaran. Itu yang kami terima, maka kami harus melakukan ajaran. Nah, berbeda dengan ajaran Kristus. Walaupun kamu berbeda tetapi saling mengasihi. Nah, ayatnya yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Benci pakaian mereka yang dicemari dosa. Tapi sayangi jiwa mereka. Karena mereka harus diselamatkan di dalam Kristus. Ini nasihat yang sangat bagus, walaupun susah untuk dilakukan. Tetapi tidak berarti kita akan berhenti. Jangan bertanya lagi, kenapa mereka bisa membenci Yesus sedemikian. Yesus sendiri sudah mengatakannya. Kehadiranku memang tidak akan pernah diterima dengan baik di seluruh dunia. Tetapi mari kita berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Memelihara iman, bahkan dikatakan membantu, mengasihi orang-orang yang mencela dan membenci orang-orang Kristen, orang yang mengejek kehidupan gereja Tuhan. Bantulah mereka, kasihi mereka, doakan mereka. Maka pada saatnya mereka akan melihat kuasa Yesus, kuasa kehidupan, kuasa kebenaran. Dan ini pun dialami juga oleh seorang bapak yang kerjanya itu jual wedangan. Tapi bukan wedangan modern, wedangan biasa, wedangan kampung, wedangan sederhana. Dia bersaing dengan teman-temannya, jejer-jejer, dan keluarga ini keluarga Kristen yang taat. Saudara-saudara, pada awalnya memang banyak pelanggan. Tetapi teman-teman belah sana itu mengatakan, ngapain kamu belanja kok orang Kristen? Sini, yang seiman dengan kita. Tidak usah di sana. Mulai menurun omsetnya. Mulai menurun. Dan keluarga ini mulai bingung. Harus bagaimana? Pindah tempat, ya tidak mudah. Kalau nggak pindah, mereka tidak disukai. Akhirnya ya mereka bersujud di hadapan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, berhari-hari bahkan dikatakan hampir 1 bulan. Mereka terus mendekatkan diri dalam doa melalui pimpinan Roh Kudus. Mereka bersikap baik kepada teman-teman yang mengejek dan mengambil langganan-langganan. Mereka tetap bersikap baik. Ya, meskipun omset dikatakan turun sangat banyak, tapi mereka berupaya tidak membenci, belajar mengasihi. Nah, satu saat tetangga yang paling dekat, warung wedangan yang paling dekat yang laris karena ngambil dari sini ini, ya karena saking larisnya akhirnya habis, sore-sore sudah habis. Nah, ketika ada pelanggan-pelanggan baru atau orang-orang yang mau makan, mau nggak mau kan ke sini. Lalu orang ini mau bilang apa? Nah, jangan ke situ, orang butuh makan. Mau makan tempat dia sudah habis. Lalu bagaimana? Dan kemudian yang keluarga Kristen ini mengatakan begini, ya sudah, kalau nggak boleh makan di tempatku, kamu aja beli nasiku, ya, supaya bisa makan di tempatmu. Gitu. Aku kasih potongan sedikit, aku dapat untung sedikit, kamu juga dapat untung sedikit. Tapi pelangganmu nggak pergi gitu ya, pelangganmu tetap ada. Pikir-pikir, ya masih dapat untung juga nih. Ya oke lah, saya ambil semua makananmu, ya, supaya pelanggannya nggak pergi, tetap makan di tempatku. Ya silakan. Lalu dijual begitu ya. Dan orang Kristen ini mengatakan ya enggak apa-apa, podo wae toh. Aku tidak ditempati oleh orang makan, tetapi daganganku tetap dimakan. Nah, ini menarik. Akhirnya, ya keluarga Kristen ini lama-kelamaan karena memang warungnya sepi, nggak boleh.
dia menjadi supplier. Supplier, banyak warung-warung yang akhirnya minta dia yang masak. Udah, daripada aku kesel masak, habis segini, habis lagi, ya kamu masak deh, nanti aku yang beli. Ya enggak apa-apa, dia bilang, rezeki itu kan sama aja. Mau kamu yang beli atau orang pribadi yang beli, ya silahkan. Yang penting aku tetap diberkati. Gitu. Akhirnya memang warungnya tutup. Ya. Warung wedangannya tutup. Tetapi omset dia itu naik 3 kali lipat. Kenapa? Karena ada banyak warung lain yang pesen sama dia. Dia bilang, ya kalau dilihat dari omset memang naik. Tapi kalau dari keuntungan ya karena aku bagi 2, keuntungannya ya tidak naik banyak. Cuma ya kami bersyukur. Kami nggak usah kepanasan atau kedinginan atau kehujanan. Kami tidak beresiko dihapusi, orang sudah makan nggak mau bayar malah marah-marah. Kami tidak beresiko didatangi orang-orang jahat. Kami cuma jual makanan. Ternyata makanan yang kami jual ini dikatakan oleh para pelanggan lebih enak. Nah, makanya banyak kemudian warung-warung wedangan lain pesan sama kami. Udah pesan aja dah gitu ya. Mereka juga nggak terlalu repot, sama-sama bagi keuntungan. Dan itulah karya Tuhan. Dari mulai sangat membenci, tapi akhirnya jadi berbalik. Dia tetap nggak boleh buka warung. Cuma kan mau nggak mau, yang masak ya tangannya orang Kristen, didoakan secara Kristen. Enaknya juga karena pimpinan Tuhan. Ya, karya Tuhan tuh ajaib. Tidak terpikirkan. Malah sekarang itu dia keluarga ini bisa masaknya lebih macam-macam lagi. Dari warung-warung tempat lain, wedangan tempat lain yang pesan bukan di tempat dia dulu jual itu, sekarang ada juga yang pesan. Aku pesan ini, aku pesan ini. Malah kami itu masaknya lebih banyak. Dan sekarang ya karena kami masak lebih banyak, pagi kami buka di rumah. Ya, kami buka sendiri di rumah. Sore kami antarkan ke tempat wedangan. Tapi yang pagi kami buka di rumah. Memang kami tidak terima makan. Ya cuma tetangga-tetangga mula-mula. Tapi lumayan sekarang juga banyak orang-orang luar. Rezekinya malah berlimpah tuh. Ketika seseorang itu mendoakan dengan segala kebaikan. Walaupun dia diejek dan dibenci. Maka Tuhan pasti buka jalan kebaikan. Sebab Tuhan kita itu tidak pernah membenci siapapun. Tetapi mau menunjukkan kasih dan kuasanya. Kamu boleh membenci aku, tapi aku tidak pernah membenci kamu. Oleh karena itu, biarlah kamu juga merasakan kasihku. Mereka boleh mengejek. Tetapi kita yang diejek, jangan sakit hati. Doakan di dalam roh, pelihara hubungan cinta kasih dengan baik, kasihi mereka dengan ketulusan, kuasa Tuhan dinyatakan. Keajaibannya masih ada. Bahkan keluarga ini sekarang menerima berkat yang berlimpah. Walaupun ejekan masih tetap ada, tapi yang penting dia tidak pernah mengejek. Yang penting dia tetap membangun iman dan mengasihi semua orang. Jadilah orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Betapa sakit hatinya kami ketika kami diejek, disingkirkan, dibuang oleh masyarakat. Tetapi ketika Engkau menerima kami, Engkau memelihara kami, iman kami diteguhkan dan dikuatkan, kami berdoa dalam terang Roh Kudus-Mu, kami memelihara kehidupan damai sejahtera, maka disitulah kami melihat kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dicurahkan, kehidupan kami terpelihara, karena Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan banyak orang melihat kuasa yang Kau nyatakan pada kami. Biarlah mereka juga belajar untuk tidak lagi menjadi pengejek, tetapi belajar merasakan cinta kasih Tuhan dan mengungkapkan syukur kepada Engkau, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.